Untuk itulah mencari kita mengetahui tentang hal bahwa kebodohan itu pasti dalam kepedihan, kesusahan, dan diakhirkan terus musibah, baik urusan dunia, baik urusan hati, baik urusan akal, musibah. Bahasa kasarnya, badan sehat, cacat mental. Badan sehat, cacat batin. Itu bukan orang sehat. Ini perlu digali untuk mendapatkan, baru kita bisa beramal, baru kita bisa melaksanakan amal, baru kita bisa melaksanakan perintah Allah. Paham? Kita tahu apa yang diperlukan, apa yang diwajibkan. Kita semua dengar, semua kita tahu. Tapi kenapa kamu berani meninggalkan? Garis miring, sibuk tidak, kerjaan tidak, datangi orang mati 1000 tidak, datangi 1000 orang sakit tidak, sembahyang 1000 rakaat juga tidak. Ini pilihan Allah atau pilihan manusia? Kira-kira doanya dikabulkan enggak? Ini lebih kuat alasannya daripada hajatnya. Apakah sudah merasakan kalau kita ini adalah pengemis-pengemis daripada pengemis yang minta hajat kepada Allah? Mau tidak mau, kita ini pengemis. Sekarang banyak pengemis, pengemis sombong. Datangnya pakai Kijang Innova, turun pakaian compang-camping dia ngemis. Nah, itu pengemis sombong. Tapi Gibran dengan anaknya pakai Innova yang terbaru, kemudian ditaruh di jalan, dia ngemis. Apa tahu yang memberi tadi? Ini namanya taklid buta. Nanti taklid buta, terus ikut-ikutan, kita buta bisa. Taklid buta tadi, ya? Ngawur, itu taklid buta. Ini perumpamaan. Orang yang menuntut ilmu ini perumpamaan. 50 kepala, 100 kepala, itu beda cara nerima. Mengajukan pertanyaan
juga beda pertanyaannya. Mendengar jawaban juga beda pemahamannya. Gimana? Dampak. Diibaratkan orang yang menuntut ilmu itu dalam keadaan buta. Kemudian masuk di majelis karena mendengar di situ ada gajah. Masuklah berduyun-duyun yang 1000 orang atau 100 orang atau yang sudah biasa. Tanya, kamu untuk apa? Untuk mencari gajah, melihat gajah. Kamu tahu gajah? Belum. Tahu kamu cirinya gajah? Belum. Kalau begitu, dekati. Artinya megang taringnya. Oh, gajah itu dari taring tulangnya panjang, keras, kokoh. Udah, masuk di sini. Gajah, tulang, kaki. Yang satu gajah apa? Yang satu megang buntutnya. Ada rambutnya kecil panjang kayak pedut. Oh, ini gajah. Yang satu megang kakinya. Kalau gajah itu besar kakinya, ya. Beda dengan kaki kambing udah. Gajah itu punya ciri khas. Yang satu lagi megang telinganya lembut. Kok kayak apa ini? Lunak ini. Gitu. Kemudian yang satu lagi megang hidungnya panjang. Oh, panjang. Berarti ini gajah ini punya belalai panjang. Megang hidungnya. Yang satu lagi megang badannya. Gajah ini besar. Besar. Jadi cukup besar ini, lebih besar dari saya ini. Nah. Yang satu cuma nempel, nanti nempel, megang. Kulitnya keras. Terbatas kulitnya saja. Kumpulkan semua murid. Apa yang kau dapatkan dari sekian kamu ekspedisi tentang gajah itu seperti apa? Satu seperti ini, satu seperti ini yang tadi disebutkan. Yang hanya dapat satu bagian saja yang dipandang, dia sudah merasa saya memiliki gajah. Baik bentuknya pun tidak tahu, hanya kira-kira apa yang dipegang. Tapi merasa dia sudah menguasai seluruh anggota tubuh gajah. Maka bersikeras si murid ini, saya tetap mengatakan gajah itu gading yang panjang, yang kuning, dan warnanya nggak tahu, dan tajam. Satu murid mengatakan tidak bisa, lunak, salah kamu. Yang satu, mana mungkin, semua salah karena kakinya besar. Saya megang betul dan saya tahu betul. Batasan yang kalian ketahui.
belum mengerti sifat gajah, belum tahu kedudukan gajah, belum tahu fungsinya gajah, hanya bentuk apa yang diketahui sebatas itu akal dan amalnya. Bagaimana kalian akan mengetahui hal-hal yang masih bagian-bagian yang tidak termasuk dari semua bagian? Maka timbullah kalian satu dengan yang lain merasa unggul dengan yang lain, merendahkan yang lain, meninggikan yang lain, karena kamu menganggap gajah itu gading yang kuat. Kasihan yang megang buntutnya. Katanya megang buntutnya, pokoknya saya ikut sama saja ya, maunya gimana, kalau ziarah ya ziarah lah. Kasihan yang buntutnya. Kemudian ditingkatkan amal itu, mengetahui bahwa amal itu adalah objek untuk mendapatkan subjek. Di antara objek dan subjek itu ada predikat, kata sambung. Ini kata sambung aja nggak paham. Bagaimana bisa terbentuk bahasa? Dibilangi pendidikan, kok bodoh? Dibilangi bodoh, dia pendidikan. Sudah digali-kali dengan istiqomahnya, dengan tahajudnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan amalnya. Ini hukum, belum tahu. Masih acak. Bagus sih untuk syariat. Nah, itu seperti hanya sudah menghimpun amal untuk dijadikan ilmu tadi, ternyata hanya dapat satu rantang air. Air bersih satu bejana saja. Nah, kemudian dapat ujian, perintah, pilihan. Apakah air yang satu rantang itu untuk minum atau untuk masak atau untuk mandi atau untuk cuci muka? Tidak bisa dipakai keseluruhan, salah satu pilihan. Atau yang terakhir untuk wudhu. Kalau sudah wudhu, tentu nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa mandi, nggak bisa bersih-bersih. Cuma satu rantang, satu bejana. Ini sudah kasih volume besar ini, satu bejana ini. Apalagi yang cuma satu gelas. Apalagi cuma satu bentuk satu cacing. Lah yang celaka itu bangganya itu melampaui kebanggaan yang dimaksud.
lupa sesuatu yang haram, sesuatu yang najis. Yang satu rantang dengan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak sadar, apalagi diketahui, sengaja masukkan bangkai tikus. Silakan Anda pikir, apakah bisa buat wudhu? Apakah bisa buat minum? Apakah bisa buat masak? Ini keresahan, ini kegelisahan, ini yang tidak jelas. Yang mengatakan kalau saya ngaji jadi apa, kalau saya tidak ngaji jadi apa, saya teruskan jadi apa, terus berputar-putar, tidak ada pilihan karena air sudah ada bangkai tikus. Apa yang didapat? Membersihkan yang kotor dengan yang kotor. Apakah bisa bersih? Ini amal. Lah yang heran saya, yang ajaib, lah kok yang demikian sudah tahu itu kok bangga gitu loh. Perbuatan seperti itu dibuat tamsil misal seperti itu, lah kok bangga gitu. Yang harusnya kan malu. Dibuang itu saya, dipakai itu najis, maka disitulah kamu sangat sulit mengambil keputusan. Akhirnya tidak tahu untung apa, rugi tidak apa, memang dia belum bisnis sama Allah. Kalau orang tahu bahwa keuntungan dengan satu amal pun kepada Allah itu untung, ditinggalkan rugi, mustahil orang kerja mau rugi. Kalau perlu saya ngelembur lagi karena tahu itu keuntungan. Bukan manusia tidak mau, yang menunda ini, ya, yang menunda ini siapa? Iblis bisik, berbisik, tunda saja, toh nanti minggu depan bisa, toh nanti bulan depan bisa, agar tidak terjadi kebaikan itu. Ini baru amal. Dan kekuatan amal itu, niatnya itu sudah dihimpun mulai subuh. Saya nanti ngaji Rebu itu subuh itu sudah disiapkan. Bekal apa nanti yang saya hadapkan, bekal apa, amal apa yang saya hadapkan, itu sudah
mulai awal sudah program untuk niat, bukan dadakan. Daripada saya nganggur, saya ngaji. Daripada saya di rumah, saya berangkat. Ini amal. Jadi amal dan perbuatan yang dilaksanakan itu terimpun. Tidak disebut amal, tidak disebut perbuatan, tidak dilaksanakan. Saya beriman, belum tentu saya yakin. Saya yakin, tapi saya tidak punya amal. Jadi orang cerdas ini, ya kan? Semua orang tahu, ya kan, hidup ini. Bahkan hadis itu jelas, itu untuk siapa? Orang berakal. Umur kamu dihabiskan untuk apa? Ini kan harus jelas. Umur yang kita gunakan ini banyak urusan apa? Badan sampai letih, sampai capek, sampai sakit. Ini karena apa? Kamu rusak apa? Dapat ilmu fungsinya apa? Manfaatnya bagi orang lain itu, atau manfaat bagi dirimu sendiri? Yang keempat, kamu habiskan untuk apa? Nah, pikir yang kamu buang itu nggak ditanya. Seperti terjadi korupsi, ya, manipulasi. Tahu-tahu jumlahnya itu korupsi 700 miliar mulai tahun 2012. Diambil 1 miliar 500 juta, itu dia ngambil, gak langsung belum 100 miliar. Dilimpun dari volume besar. Mana hartanya tidak ada, habis. Tinggal mobil, rumah, asetnya tidak segitu. Nah, seperti kita. Jadi yang kamu belanjakan, yang kamu nggak sadar, yang kamu lewatkan, itu nggak hilang. Nah, maka dihitung perputaran-perputaran, apakah dapat kemurahan atau dapat sanksi. Maka dengan demikian sudah jelas itu 4 perkara. Tetapi apa yang menimpa kepada manusia, susahnya beban manusia, sekali lagi bukan dari Allah. Semua yang menimpamu dalam keburukan dan kejelekan atas perbuatan dosa-dosamu yang belum sempat kamu bertaubat, sehingga dengan hal yang menimpamu itu bentuk sebagai pengampunan dosamu.
Semakin kamu beribadah, tetapi semakin kamu banyak kekurangan. Dan kamu tidak menyadari semua aspek rezekimu telah ditutup. Maka sulitlah kehidupan. Andai kata kamu memaksakan rezeki itu, pasti yang masuk barang yang haram, ditambahkan dosa. Bisa, tapi kau paksakan, maka timbul yang masuk haram. Al-halalul hisab, al-haramul iqab wal ajab. Haram itu sudah gak ada obat, gak lari kemana-mana. Apapun yang masuk itu dari haram, wajib maksiat. Tulis, ingat-ingat. Apapun pendapatan yang dari haram, siap untuk masuk perbuatan al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Jelas. Jadi percuma kita banyak-banyakin yang haram itu sebenarnya percuma. Sebab habisnya maksiat. Udah ditunggu pintu, namanya pintu, bukan pintu taubat. Mau menghindar, mau menghindari atau menjauh, tak bisa. Berlakunya segala sesuatu dengan ketentuan dan ketetapannya. Nah, sekarang kan orang nggak mau sedikit, barokah, lama itu, haram, banyak. Nggak berkah, nggak masalah, yang penting banyak. Itulah akhir zaman. Jadi dengan demikian, sudah jelas keputusan tadi bahwa inna insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bukan untung. Jalan kita hari-hari penuh dengan rugi. Waktu-waktu yang hilang itu rugi. Semua yang berkurang itu rugi. Kebaikan yang berkurang itu rugi. Kesempatan yang baik itu berkurang itu rugi. Rugi yang tidak dirasakan, hilanglah kesempatan dan waktu dan kesempatan yang tidak terulang kembali. Maka dengan benar jelas umur habis yang sia-sia, kematian menjemput yang sia-sia, yang tidak pernah dipikirkan. Padahal mereka mengetahui orang mati itu tidak membawa apa-apa. Yang tahu itu yang sudah mati. Kalau yang hidup ini harus berupa apa-apa. Itu walaupun mengatakan bahwa tidak bawa apa-apa, tapi berupa apa-apa. Dikuatkan langsung mengingat mati, mengurangi volume yang merupakan mati.
mengurangi nikmat, mengurangi kesenangan, mengurangi bobot-bobot yang lain. Bukan nggak boleh, mengurangi untuk menambah akhirat. Ya, mudah-mudahan 4 perkara ini harus diingat-ingat. Umur dihabiskan untuk apa, badan dirusakkan untuk apa, sakit sampai mati karena apa. Kalau urusan dunia, kalau urusan umur dunia, 500 tahun dulu dicemplungkan neraka. Nanti ditanya setelah keluar 500 tahun, ditanya, kamu punya badan kamu rusakkan untuk apa? Untuk kesenangan dunia. Masuk lagi 500 tahun, dicelup lagi, kemudian diangkat lagi, ditanya lagi, kamu punya ilmu apa? Oh, ilmu untuk cari dunia melulu, cemplung lagi. Bangun lagi, tanya lagi, kamu punya harta, punya rezeki, untuk apa kau habiskan? Saya plesir, saya hura-hura, saya belanja di mana-mana. 500 tahun lagi baru dibangunkan 2000 tahun siksa itu karena semua orang. Baru buka catatan, ternyata catatannya itu hitam semua, petinya keluar. Jadi catatan itu keluar seperti peti. Keluar itu petinya udah hitam, dalamnya catatan hitam. Kalau yang putih, catatan putih, yang keluar catatan cahaya. Itu catatan yang baik. Yang hitam itu isinya hitam. Jadi si pemilik itu catatan udah ngeri, lihat bungkusnya saja ngeri, udah takut, ngerti. Apalagi dibuka lembarannya, ini belum dibuka sudah takut, ini sudah calon lagi saya gitu. Calon apa? Calon neraka. Nah yang putih tadi segar, keluar cahaya, melihat aja udah senang. Wah, aman, gitu. Itu aja, melihat kotaknya saja, artinya yang keluar. Nah, tadi yang sudah cemplung 2000 tahun itu pasti artinya hitam. Ya, padahal istighfarnya 100.000. Istighfar, bukan gak istighfar. Nah, istighfarnya cuma mulut, nah ini repot. Istighfar itu pengakuan, bukan mulut. Anak kecil juga bisa. Coba anak kecil dilatih. Astagfirullah, Rabbal Baraya, ya nyanyi. Bisa. Ditanya apa itu? Tidak tahu. Istighfar bentuk pengakuan, istighfar itu bentuk pengaduan, istighfar itu minta kemurahan, istighfar itu betul-betul tunduk, istighfar itu meninggalkan teman sahabat yang buruk, meninggalkan perbuatan yang buruk, kelakuan yang buruk, akhlak yang buruk. Istighfar. Iblis katanya, nggak apa-apa, di mulut saja nggak masalah. Yang penting kamu nggak usah takut sudah, kan ada istighfar. Jangan takut kamu maksiat. Hebat. Lu istighfar kok takut maksiat. Ini yang tidak bisa diampuni. Karena bukan istighfar di lubuk hatinya,
bukan benar-benar banyak salahnya, tetapi itu buat langganan, dosa langganan, maksiat langganan, bohong langganan, istighfar langganan. Karena tidak tahu untung, nggak tahu rugi. Ini yang disebut orang bodoh. Orang bodoh tidak mengetahui apa kandungan itu, apa perbuatan itu biasa. Karena kebiasaan. Nah, lenyaplah asar-asar bentuk kebaikan-kebaikan itu, tidak ada bekas. Tidak connect. Orang ibadah nggak connect, sujud nggak connect, rukuk loading terus. Padahal membayar pulsa, udah pakai wifi, tapi loading. Begitu bukan loading, gambarnya orang sholat, tapi loading. Gambarnya istighfar ini, tapi gak jelas. Suaranya waspada. Segala sesuatu yang tidak dirasakan, seperti hanya kamu bermaksiat kamu merasakan, istighfar kamu tidak merasakan, itu istighfar. Tidak ada artinya istighfarmu, seperti kamu hanya maksiat. Maka itulah tebusan orang-orang yang betul-betul menjalankan amal sampai mengetahui untung ruginya dalam amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.